Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Mas 2. Ya, kita kembali lagi belajar mengenai sejarah ya. Ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ini adalah kata-kata Bung Karno yang harus kita ingat. Nah, di sini kebudayaan setiap daerah berbeda-beda, akan tetapi memiliki nilai kekayaan tersendiri. Jadi kita harus melestarikan semua kebudayaan dan mencintainya karena merupakan warisan kekayaan daerah yang harus kita pertahankan. Jangan dicaplok oleh negara lain. Nah, di sini anak-anak, Pak Fandi harapkan kalian mengenal budaya adat setiap daerah ya. Bisa mencari informasinya melalui Google atau baca buku. Nah, ya, beda budaya tetap saudara. Nah, di sini adalah suatu semboyan untuk menjaga toleransi ya, untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan karena cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Seperti kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Cara melestarikan budaya bangsa di sini ada 3. Ya, yang pertama yaitu mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Ya, yang kedua mengembangkan budaya daerah sendiri dan mempelajari kesenian daerah lain. Nah, di sini akan timbul pengetahuan tentang budaya daerah-daerah lain dan tidak lupa budaya kita juga tetap lestari. Nah, di sini paling penting yang kita lakukan. Jangan sampai melupakan budaya sendiri, apalagi budaya bangsa nggak dipelajari tapi bangsa lain masuk dengan bebasnya kita ambil budaya asing. Jangan ya. Tidak boleh seperti itu karena budaya asing belum tentu sama dengan budaya kita, harus kita saring. Nah, ya, perilaku di lingkungan sekolah yang terutama di sini ya, walaupun belum masuk secara luring, kita masih daring, tapi kita tetap harus menghormati dan menghargai sesama teman yang ada di sekolah kita. Nah, kita kan berharap segera masuk sekolah seperti biasa ya, tidak daring terus. Nah, tapi walaupun seperti itu, walaupun online ya kita tetap bisa menggunakan media sosial untuk menghormati dan menghargai sesama teman. Walaupun berbeda suku, agama, kita harus tetap saling menghormati. Lah, menolong teman tanpa membedakannya. Jadi jangan pilih-pilih, ini ditolong, yang ini tidak. Semuanya harus keadilan sosial ya. Semua harus dianggap sama untuk ditolong. Menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah, agar negara kita kuat ya, kita harus menumbuhkan semangat persaudaraan. Tidak lagi ada namanya perang saudara, bertikai antar saudara, antar daerah. Lah, di sini kita bersatu. Seluruh Indonesia adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Perilaku yang mencerminkan kebinekaan ya, di sini kita harus tahu, karena kalau tidak mengerti kebinekaan ya, kalau tidak tahu antar daerah itu beda, itu bahaya ya. Tidak membeda-bedakan suku, ras ataupun golongan. Nah, menghargai perbedaan dalam segala hal, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, di sini cara menjaga peraturan dan kesatuan bangsa. Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus tahu caranya, yaitu menghargai adanya perbedaan, tidak mengejek suku atau ras lain,
menghormati orang yang beribadah sesuai dengan keyakinannya, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, semua ini tercantum pada Pancasila ya. Ini nilai-nilai Pancasila. Ya, contoh perilaku menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya, terutama budaya daerah lain. Nah, itu harus kita hormati ya, masih dalam satu bangsa Indonesia. Saling menghargai dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Berteman dengan orang-orang yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda dengan kita. Tidak menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul dari suku maupun budaya suku lain. Ini adalah contoh, yaitu contoh mencerminkan terhadap budaya lain. Hari ini juga kita belajar membuat surat undangan, ya, di mana surat undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi. Jadi kemarin kan ada 3 jenis, ya, surat undangan: tidak resmi, setengah resmi, dan resmi, ya. Di sini dalam membuat undangan boleh dibubui gambar, ya. Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek beberapa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda, dan alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Sesuai dengan budaya daerahnya lukisannya, ya, jangan maunya sendiri. Nah, di sini biasanya menggunakan pewarna alam. Ciri-cirinya ada lagi, yaitu bahan teknik lukis berbeda-beda setiap daerahnya, menampilkan ciri khas daerah. Nah, di sini ada perintah di buku, ya. Buatlah surat undangan setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah. Tema surat yang dapat kamu pilih antara lain sebagai berikut: pertunjukan kesenian, pentas seni, peringatan HUT kemerdekaan Indonesia, perlombaan olahraga, kerja bakti. Nah, di sini contohnya Pak Fandi perlihatkan, seperti ini. Undangan pentas seni ini adalah semi resmi, ya, setengah resmi. Nah, di sini kita juga belajar mengenai peristiwa perubahan wujud lagi, ya. Pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut? Menaruh es di dalam gelas yang berisikan jus, ya. Tahukah kamu bahwa titik air terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut. Jadi esnya di dalam, ya, tapi embunnya ada di luar gelas. Nah, itu kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Nah, gas menjadi air cair. Nah, ini di gelas yang berisikan jus, ya, diberikan es sehingga walaupun tidak tumpah. Nah, ini contoh lain, embun di pagi hari di dedaunan, ya. Ya, sikap kepahlawanan dan patriotisme kita juga belajari lagi, ya, dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan. Di sini materi ini banyak mengandung sejarah, ya, dan nasionalisme, ya, menghargai jasa pahlawan, ya, karena kita ketahui peristiwa heroik-heroik yang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah kita bahas kemarin, ya, tidak banyak pahlawan yang gugur. Ya, kita harus menghargai jasa pahlawan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya, ya. Kalau tidak menghargai pahlawannya, ya, kita tidak bisa disebut negara besar. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini.
yang sedang kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas dan berdaulat. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, ya, pahlawan pembangunan, ya, pembangun bangsa Indonesia. Ya, seperti Bapak Soeharto itu sebagai bapak pembangunan. Ya, setelah bangsa merdeka ya, oleh proklamator ya, dilanjutkan dengan pembangunan, membangun negara kita. Ya, sampai sekarang Pak Jokowi juga membangun negara. Ya, berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Yang pertama, rela berkorban. Nah, kalau ada pembangunan masjid misalnya, kita harus membantu tenaga, pikiran maupun harta, ya. Berjiwa besar, ya. Jangan mau dianggap remeh oleh negara lain, ya. Kita itu negara yang kaya, negara yang kuat, ya, dibandingkan dengan negara lain. Ya, kita adalah negara yang kuat, hebat, ya. Cara menghargai jasa pahlawan di antaranya ada 4 ya di sini. Yang pertama yaitu lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, peduli kepada orang lain, mengisi kemerdekaan dengan belajar yang giat dan bekerja dan sungguh-sungguh, ya, mengemban perilaku rela berkorban. Contoh-contoh sifat kepahlawanan. Sikap yang juga yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Itu wajib. Kita harus mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi akan membela negara kita? Ya, sifat ini merupakan juga keimanan, ya. Kita berjuang untuk membela negara. Ini adalah satu ibadah, ya. Ya. Membuat karya seni lukis daerah, ya, ini contoh-contohnya. Nanti Pak Fandi kasih tugas, ya, simak terus channel ini.